Hai, ketemu lagi dengan saya Sinta dari Oke Food. Bulan Juni lalu kami sekeluarga terkonfirmasi COVID dan diisolasi di Wisma Atlet selama sekitar 10 hari. Sebagai survivor di video ini saya akan coba berbagi mengenai 3 ikhtiar yang kami lakukan agar bisa terhindar dari infeksi virus COVID lagi. Saya percaya teori konspirasi bahwa virus COVID-19 ini adalah hasil rekayasa genetik dan merupakan skenario global untuk tujuan dan kepentingan kelompok tertentu. Tapi saya juga percaya bahwa virus ini nyata dan bertebaran di sekitar kita. Dampak kesehatan yang ditimbulkan juga nyata dan kami sekeluarga sudah merasakannya. Data per awal Juli kemarin sudah 2,3 juta lebih orang Indonesia terkonfirmasi positif COVID. Alhamdulillah 1,9 juta lebih atau lebih dari 97% sudah kembali sehat. Artinya dari 100 orang yang terpapar, 97 orang akhirnya bisa sembuh, antibodinya berhasil mengalahkan virus corona ini. Sebenarnya lebih dari separuh yang terinfeksi virus ini hanya mengalami gejala ringan seperti flu biasa atau bahkan ada yang tanpa gejala sama sekali. Dan alhamdulillah kami sekeluarga masuk ke golongan dengan gejala-gejala ringan saja. Tapi nggak bisa kita pungkirin juga bahwa hampir 3% atau sudah sekitar 60.000 saudara kita yang akhirnya meninggal karena virus ini. Yang sampai meninggal ini biasanya memang bukan murni karena COVID semata, tapi lebih karena komplikasi komorbid atau penyakit penyerta yang terkait dengan ginjal, jantung, paru, dan usus serta obesitas. Dan buat kamu yang aktif di sosmed, saya yakin kamu juga merasakan bahwa akhir-akhir ini obituari atau berita duka tiba-tiba menjadi sangat banyak berseliweran di timeline, status-status, dan di grup-grup WhatsApp kita. Juga kalau kita perhatikan bendera-bendera kuning di mulut-mulut gang dan jalan-jalan akhir-akhir ini juga terlihat jauh lebih banyak dari biasanya. Semoga saudara-saudara kita tersebut mendahului kita dengan husnul khotimah. Sayangnya, info tentang saudara-saudara kita yang meninggal ini lebih terekspos ketimbang berita-berita tentang saudara-saudara kita yang bisa sehat kembali. Berita tentang 3% yang meninggal mengalahkan paparan info tentang 97% lainnya yang berhasil pulih. Juga info tentang yang mengalami gejala berat seperti butuh tabung oksigen dan ventilator mengalahkan info tentang penyintas yang hanya mengalami gejala ringan seperti flu biasa atau bahkan tanpa gejala. Berita-berita seperti ini memang bisa membuat kita menjadi lebih waspada akan bahayanya virus corona, tapi juga berdampak negatif untuk sistem imun kita yang justru sangat dibutuhkan untuk bisa terhindar dari infeksi virus ini. Memang dilema juga ya, berita-berita yang agak seram bisa bikin waspada, tapi sekaligus stres dan paranoid yang berakibatkan pada dropnya sistem imun. Tapi kalau tidak diberitakan atau ditutup-tutupin, malah bisa bikin kita jadi abai, lalai, dan meremehkan virus COVID ini. Oke, sekarang kita langsung ke pembahasan 3 ikhtiar yang harus mulai kita biasakan agar bisa terhindar dari virus ini. 3 ikhtiar itu adalah, yang pertama, terapi cuci hidung. Yang kedua, terapi uap minyak kayu putih. Yang ketiga, terapi cuci mulut dan tenggorokan atau kumur gargling. Kita mulai dengan yang pertama dulu ya, yaitu terapi cuci hidung. Mencuci hidung ini sebenarnya bukan hal yang baru di dunia medis. Karena tahun 2018 lalu, sebelum ada COVID, saya pernah diresepkan peralatan cuci hidung seperti ini oleh dokter untuk pengobatan sinus dan asma saya. Ini botol semprotnya dan ini adalah bubuk NaCl yang nanti akan dilarutkan dengan air. Kegunaan mencuci hidung ini adalah untuk membersihkan hidung bagian dalam dari kotoran, kuman, dan lendir-lendir. Dan di tengah pandemik seperti sekarang ini, mencuci hidung setiap hari merupakan ikhtiar kita untuk mengusir virus corona yang terlanjur sudah masuk dan menempel di dalam hidung kita. Seperti yang kita ketahui bersama, pintu masuk virus ini ke tubuh kita ada 3, mata, hidung, dan mulut. Setelah masuk, mereka akan berkumpul di hidung dan tenggorokan selama beberapa waktu sampai akhirnya menginfeksi sel-sel tubuh yang lain. Jadi untuk yang baru terpapar, mencuci hidung secara rutin setiap hari bisa dijadikan sebagai salah satu ikhtiar untuk meminimalisir peluang virus corona ini turun dan menginfeksi organ tubuh kita bagian dalam. Sedangkan untuk yang sudah terlanjur terinfeksi, cuci hidung ini bisa membantu mengurangi jumlah virus yang ada di hidung.
sehingga diharapkan gejala yang ditimbulkan tidak berat dan bisa sembuh dengan lebih cepat. Untuk pencegahan, lakukan 1-2 kali cuci hidung ini atau minimal 1 kali setiap malam. Sedangkan untuk yang sudah terpapar atau bahkan terinfeksi, sebaiknya lakukan lebih sering supaya virus loadnya bisa ditekan sehingga kerja antibodi kita bisa jadi lebih ringan. Oh iya, istilah terpapar dan terinfeksi yang saya pakai di sini beda artinya ya. Terpapar itu virusnya baru menempel di tubuh kita, belum menyerang sel, dan biasanya baru sampai di hidung dan tenggorokan saja. Kalau di tes swab antigen atau PCR hasilnya akan positif, tapi biasanya belum ada gejala apa-apa. Sedangkan kalau sudah terinfeksi, berarti virus loadnya udah banyak dan sudah menyerang sel-sel di organ tubuh yang menjadi target, antara lain paru, jantung, ginjal, dan usus. Kalau sudah terinfeksi seperti ini, biasanya sudah muncul gejala-gejala awal seperti demam, flu, batuk, sakit kepala, sakit tenggorokan, lemas, anosmia, atau kehilangan indera penciuman dan perasa. Oh iya, ada satu lagi manfaat dari mencuci hidung ini. Untuk yang harus sering melakukan tes swab hidung karena tuntutan pekerjaan atau untuk melakukan pekerjaan dengan perjalanan dengan pesawat, mencuci hidung secara rutin setiap hari juga bisa dijadikan salah satu ikhtiar supaya hasil tesnya bisa negatif. Berikut adalah peralatan-peralatan yang kita butuhkan untuk mencuci hidung. Nah, yang pertama ada botol nasalnya. Ini nasal washer yang seperti ini ya. Atau bisa juga menggunakan spet atau suntikan tanpa jarum seperti ini. Kalau nggak ada, bisa juga pakai botol kecap atau plastik seperti ini. Untuk cairannya, idealnya kita pakai cairan infus atau NaCl 0,9% seperti ini. Atau kita pakai bubuk NaCl sasetan yang nanti akan kita larutkan dengan air 300 ml. Ini bubuk sasetannya. Atau tapi kalau nggak ada, bisa juga kita bikin sendiri dengan menggunakan bubuk garam murni, yaitu garam halus tanpa yodium, pengawet, dan perisa. Ini garamnya 10 gram garam atau sekitar 1 sendok makan kita larutkan dengan air itu 1 liter. Ini 1 liter. Hasilnya akan mirip seperti cairan NaCl 0,9%. Oh iya, untuk airnya, kalau airnya kita menggunakan air kemasan atau kalaupun kita pakai air sumur atau air keran, sebaiknya direbus dahulu supaya lebih steril. Nah, berikut ini akan saya contohkan cara mencuci hidungnya ya. Sebelumnya jangan lupa siapkan tisu. Kita siapkan tisu dulu. Ini tisu sama tisu atau handuk ya, dan ini baskom. Kita siapkan dua ini dulu. 3 hal yang perlu diperhatikan saat mencuci hidung ini. Yang pertama, miringan kepala sekitar 45 derajat dan agak condong ke depan seperti ini. Kepalanya miring, condong ke depan. Ini supaya air bisa mengalir dan keluar di lubang hidung yang satunya. Yang kedua, jangan bernafas dan mulut harus terbuka supaya tidak tersedak. Jadi jangan bernapas, tahan napas, mulut dibuka. Yang ketiga, jangan ragu-ragu atau dilawan dan tekan dengan agak cepat. Kalau terlalu pelan, nanti air akan keluar di lubang yang sama dan tidak tembus ke lubang hidung sebelahnya. Nah, saya praktekkan ya. Kepala condong ke bawah. Jadi seperti ini, kemudian lakukan hal yang sama untuk lubang hidung yang di sebelahnya. Nah, selesai, gampang kan ya? Oke, untuk 1 botol air NaCl ini atau 300 ml ini bisa untuk 2 kali cuci hidung ditambah dengan 2 kali gargling atau cuci tenggorokan. Kalau belum berhasil, jangan khawatir karena memang biasanya di uji coba pertama bisa jadi
bisa jadi karena caranya belum pas, masih ragu-ragu, tekanannya kurang cepat, atau mungkin masih ada sumbatan lendir di dalam hidung. Coba lagi sampai beberapa kali sehingga air bisa keluar tembus di lubang sebelahnya dengan lancar. Untuk penggunaan alat suntik akan dipraktekkan oleh anak saya Najia yang masih duduk di kelas 6 SD. Ini yang dipakai adalah alat suntik ukuran 10 mili. Ini tanpa jarum ya. Ini alat suntiknya. Oke, kita masukkan air garamnya. Nah, caranya sama seperti menggunakan nasal washer, yaitu miringkan kepala, terus agak condong ke depan, tarik napas, mulutnya agak dibuka, dan tekan agak cepat. Nah, selesai. Mudah kan? Kita ulangin ya untuk lubang yang di sebelahnya. Caranya juga masih tetap sama, itu kepala agak condong ke depan, tarik nafas, mulutnya dibuka dan ditekannya agak cepat. Kita lakukan di lubang yang sama. Oke. Nah, seperti itu. Jadi mudah banget kan ya. Nah, diulangin untuk lubang yang di sebelahnya, dan per lubang hidung itu bisa dilakukan 2 atau 3 kali suntikan.